Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Aprilianto, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan melakukan micro teaching sebagai dasar dari penilaian pengenalan lingkungan persekolahan yang saya lakukan di SMP PGRI Pangkalan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kritik dan saran membangun sangat saya butuhkan untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih, mohon disimak ya videonya. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Jadi gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Sebelum mulai belajar, coba KF-nya pimpin baca doa. Sekarang Bu Fira mau absen dulu ya. Anak-anak yang disebutkan namanya boleh acungkan tangannya. Az-Zahra Aulia Putri, Ahmad Danusa Putra, Esa Fadila, Lutfi Ramdhani. Kamu kemana kemarin ke sekolah? Muhammad Aziz, Nirwan, kamu di pojokan aja. Siska, Siti Mutia, Sanjaya, Windy Amelia. Oh, sakit. Udah bilang ke wali kelas kalau si Windy-nya sakit? Yaudah, kalau udah nggak apa-apa. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Bu Fira mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu teks puisi? Coba, yang tahu acungkan tangannya. Ya, tahu? Oke, jadi teks puisi adalah teks karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan yang mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, teks puisi ini gambaran dari perasaan seseorang yang dituangkan melalui kata-kata yang indah. Jadi, kata-kata itu bisa berupa perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan kebahagiaan, atau bisa juga perasaan kebanggaan. Tuh. Ada yang bisa mengulangi? Apa itu teks puisi? Iya, Esa, silakan. Oke, boleh ya jawabannya, boleh Bu Fira tampung. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan mungkin? Ya, Muhammad Aziz. Oke, jadi udah tahu ya semua kalau teks puisi itu penggambaran perasaan seseorang yang dituangkan melalui kata-kata yang indah. Oke, hebat sekali kelas 8F ini. Puisi juga memiliki unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami apa yang ada di dalam puisi. Tujuan lainnya agar makna puisi tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Oleh karena itu, ada beberapa unsur pembentuk puisi yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah majas dan irama. Majas dan irama pasti tidak terlepas dari puisi, atau puisi memang tidak pernah terlepas dari majas dan irama. Majas dan irama merupakan hal terpenting dalam unsur pembentuk puisi. Seperti kita ketahui, majas adalah kata kiasan. Kata kiasan ini biasanya berada dalam puisi yang bertujuan untuk menciptakan kesan tertentu, misalkan berupa perbandingan, perumpamaan, dan pertentangan. Majas yang biasa digunakan itu sangat banyak. Di sini Bu Fira mengambil 3 contoh. Yang pertama, majas hiperbola, majas metafora, dan majas persona.
personifikasi. Lalu selanjutnya irama. Irama merupakan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Jadi, irama ini bertujuan untuk memberikan nyawa untuk setiap kata. Bunyi tersebut tentu saja dapat membangkitkan emosi tentang puisi. Puisi tentang kekecewaan biasanya dibawakan dengan bunyi yang penuh dengan emosi, bernada tinggi misalkan. Lalu puisi tentang kesedihan. Biasanya pembaca membacakan puisi-puisi yang bertemakan kesedihan ini dengan nada yang mendayu-dayu. Itu menggambarkan kesedihan yang ada di dalam puisi. Bahkan ada pembaca yang sampai menitikan air mata saat pembacaan puisi. Itu sebabnya mengapa irama dalam puisi sangat diperlukan dan itu merupakan nyawa untuk setiap kata. Lalu yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Penggunaan kata-kata konotasi adalah penggunaan kata-kata yang tidak sebenarnya terjadi. Perbedaannya dengan kata kiasan, biasanya kata-kata konotasi ini sudah mengalami penambahan-penambahan, baik itu dipengaruhi oleh pengalaman maupun tentang imajinasi penulis. Lalu yang ketiga, kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang ini biasanya memiliki maksud tertentu. Jika dalam puisi terdapat kata putih, berarti itu melambangkan kesucian, kebersihan, dan hal-hal yang bersifat baik. Tidak hanya itu, dalam puisi terdapat kata api, maka biasanya itu melambangkan kemarahan seseorang. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah pengimajian dalam puisi. Pengimajian dalam puisi ini biasanya berupa kata-kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi saat orang membaca puisi tersebut bisa membuat pembaca seolah-olah merasakan, mendengar, atau bahkan bisa melihat sesuatu. Maksudnya di sini, bagaimana kata-kata itu menggambarkan suasana yang terdapat di dalam puisi. Dengan begitu, puisi bisa dikatakan berhasil jika membuat pembaca merasakan apa yang terdapat di dalam puisi. Di sini Bu Fira akan membacakan satu puisi yang kalian bisa lihat, benar gak sih 4 unsur pembentuk puisi ini sangat berpengaruh dalam pembuatan puisi, penulisan puisi. Bu Fira membacakan, nanti kalian boleh diamati ya, mana yang termasuk majas, konotasi, kata-kata perlambangan, dan pengimajian dalam puisi. Oke? Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu, tidak juga kau. Tidak perlu seduh senda itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi, itu adalah tadi puisi dari Khairil Anwar. Khairil Anwar ini merupakan sastrawan Indonesia yang karyanya banyak dikenal di masyarakat. Seperti itu. Jadi, karya-karya Khairil Anwar ini banyak mengisahkan tentang perjuangannya di zaman dahulu. Barangkali ada di sini yang mengetahui siapa saja sastrawan di Indonesia selain dari Khairil Anwar. Boleh acungkan tangannya? Iya, Sapardi Djoko Damono bisa. Terus siapa lagi? Ayo, banyak loh. Ya udah, berarti itu jadi tugas ya. Nanti
depan ketemu lagi sama Bu Fira, pelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa membedakan dari puisi aku karya Khairil Anwar, mana nih yang kira-kira termasuk ke dalam majas irama, konotasi, kata-kata, perlambangan, dan pengimajian dalam puisi ya. Terus satu lagi tugasnya, kalian cari 5 sastrawan Indonesia di yang karyanya paling berpengaruh ya, yang karyanya banyak dikenal di masyarakat. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bu Fira cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga anak-anak makin bisa mengenal karya-karya dari sastrawan, karena ini sangat banyak sekali pelajaran sejarah yang bisa kita ambil dari karya-karya sastrawan zaman dahulu. Baik, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.